Ada 5 orang anak sedang bersedih karena di hari Natal ini mereka tidak mendapat hadiah yang mereka inginkan. Tiba-tiba muncul seorang anak yang sangat sederhana di hadapan mereka. Dengan sinar kebahagiaan tampak dari wajahnya. Kelima anak yang cemberut itu pun bertanya, apa rahasia senyuman manis si anak sederhana itu? Rahasianya pun dibisikkan oleh si anak sederhana itu. Nah, adik-adik, mau tahu apa rahasia yang dibisikkan oleh si anak sederhana itu? Yuk kita sama-sama menyaksikan drama berikut ini. Selamat Natal anak-anak. Loh, kok pada cemberut semua ini? Ini kan hari Natal, biasanya kita merayakannya dengan penuh sukacita loh. Kenapa wajah kalian bersedih? Aku sedih. Alasannya mamaku gak kasih aku hadiah coklat yang enak di hari Natal ini. Kalian tahu gak? Kalau Silver Queen, Cadbury, ini mah sudah biasa. Aku mau coklat yang enak yang belum pernah aku makan. Kalian ngerti gak sih guys perasaanku kayak gimana? Ngerti gak? Tapi mamaku sibuk, gak sempat beliin. Kesel. Aku kecewa, batal liburan pergi ke negeri Paman Sam. Kalian tahu tidak, negeri Paman Sam itu negeri mana? Amerika kan? Ya betul, itu Amerika. 2 bulan yang lalu papa dan mamaku mengajakku pergi di sana. Tapi rencana itu gagal deh, karena papaku memiliki kerjaan yang harus diselesaikan. Aku kecewa. Aku lagi gak mood deh hari ini. Masa ya, baju baruku tuh cuma ada 1. Biasanya kalau Natal, mama tuh bakal beliin aku 10 guys, bayangin 10. Katanya sih, saudara aku di kampung lagi sakit. Terus mama sama papa harus ngirimin uang. Ngeselin gak sih? Masa dia yang sakit, aku yang kena. Sama dong nasib kita. Aku juga lagi kecewa nih. Alasannya sepatu impianku gagal kumiliki. Masa aku harus memakai sepatu Natal yang tahun lalu? Malu-maluin aja. Ini semua gara-gara kakakku yang harus membayar uang semesteran kuliahnya. Saya yang jadi korban. Kesal. Aku yang paling sedih. Aku nih, hobi sekali membaca. Kemarin, papaku beri hadiah Natal buku dongeng Harry Potter yang edisi terbaru. Aku sangat bahagia. Tapi, adikku malah berulah. Bukuku hancur di sobeknya. Sedih sekali. Oh, itu ya alasannya, sehingga wajah kalian semua pada cemberut. Coba kalian lihat anak wanita ini. Teman-teman, mengapa kalian bersedih? Hanya karena hadiah-hadiah yang mudah habis dan mudah rusak seperti itu. Coba kalian mempunyai hadiah seperti hadiahku. Niscaya kalian tidak akan pernah bersedih. Hadiah Natal kamu apa? Hadiahku itu awet sifatnya, tidak akan pernah habis, rusak atau hilang. Akan tetapi ada selamanya. Dan yang terpenting, bagi yang memilikinya akan selalu bergembira. Apa itu? Kasihkan kami hadiah itu. Aku pergi dulu ya. Teman-teman, mau nggak kalian merasa senang seperti anak itu?
mau, yuk kita ikuti dia. Semoga kita tahu hadiah itu. Ayo kita ikuti anak itu. Akhirnya, kelima anak tadi mengikuti si sederhana, supaya mereka tahu hadiah yang paling berharga itu. Sementara di tengah perjalanan, ada seorang nenek yang berjalan tertatih-tatih, kemudian terjatuh dan sayur jualannya pun berserakan. Si sederhana lewat dan di belakangnya ada 5 anak yang mengikutinya diam-diam. Aduh kakiku. Nenek jatuh ya? Mari Nek, saya bantu. Terima kasih ya nak, hatimu penuh kasih. Terima kasih kembali Nek, hati-hati ya Nek. Nenek membisikkan apa tadi kepadanya? Nenek bilang hatinya penuh kasih. Sementara itu, lewatlah si pengamen sedang mengamen. Kemudian si sederhana lewat dan memberinya uang. Permisi Kak, numpang ngamen ya. Nih Dek, saya punya sedikit uang cukup untuk membeli roti. Kamu nggak merayakan Natal? Terima kasih Kak. Saya tidak merayakan Natal karena baju saya tidak layak untuk Natal. Jangankan buat makan, apalagi buat beli baju. Tadi kamu bilang kamu tidak merayakan Natal karena tidak punya baju Natal ya? Nih, saya punya banyak baju yang bagus, kamu pakai saja. Terima kasih Kak. Hati kakak sangat penuh kasih. Ajaib sekali. Setelah berbuat baik pada anak miskin ini, mengapa hati kita jadi bahagia ya teman-teman? Kalian ngerasa gak sih bahwa kita lebih merasa bahagia saat ini? Iya, mengapa begitu ya? Itu artinya kalian telah mendapatkan hadiah yang awet itu. Hah? Benarkah? Iya teman-teman, hadiah kekal yang tidak pernah habis dan rusak itu yaitu kasih. Karena Allah terlebih dahulu memberi kasih kepada kita, maka kita juga harus memberi kasih kepada sesama kita. Kalau kita selalu berbuat kasih, maka hati kita akan merasa bahagia. Kita akan selalu tertawa, tersenyum sepanjang hari. Lihat, ibarat wajah kalian itu. Nah, begitu dong. Hari kelahiran Tuhan Yesus menjadi penuh sukacita karena hati kalian yang dipenuhi oleh kasih. Selamat Natal anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Hidup bahagia dengan kasih.
Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Ya, selamat Natal semuanya. Mari sebelum kita memulai ibadah perayaan Natal kita malam ini, bisa kita mengucapkan selamat Natal kepada saudara kita kanan kiri samping belakang. Selamat Natal, damai sejahtera menyertaimu. Bisa buka dulu maskernya. Enggak, Bu. Ya. Ya sudah. Yuk, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu kepada kami semua. Terima kasih buat kesempatan malam ini kami boleh ada di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, sungguh kami bersyukur malam ini hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu. Kami boleh merayakan perayaan hari kelahiran-Mu Tuhan. Juru selamat kami, penebus dosa kami. Terima kasih Kau rela meninggalkan segala kemuliaan-Mu untuk turun ke dunia demi kami umat manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan, segala pujian hanya untuk Engkau. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bawa pujian kami, penyembahan kami untuk Engkau, Sang Penebus kami. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Saya ajak untuk semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Biar nama-Mu saja yang dimuliakan malam ini Tuhan. Sama-sama katakan mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa.
puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Segala raja yang akan memerintah selama-lamanya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, shalom. Shalom semuanya. Ya, sukacita Natal ada di tempat ini. Amin. Mari kita bawa pujian kita satukan suara untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Bawa pujian bersama memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak
Dia juga penasehat ajaib. Kita tidak kekurangan nasihat-nasihat baik dalam hidup kita. Dia juga Allah yang perkasa, ajaib segala perbuatannya. Bapa yang kekal, kasih sayangnya selalu tercurah buat kita. Dan Raja damai yang mendamaikan kita dengan Allah. Damai sejahtera yang melampaui segala akal menyertai kita semua. Haleluya, telah lahir dan umat manusia, terang dunia. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Amin. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang juru selamat, yang membawa sejahtera. Sang juru selamat, yang menyelamatkan Silakan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima pesan dari firman Tuhan di malam Natal ini. seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan biar hidupku berkenan padamu, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu,
sudah naikkan setiap pujian dan penyembahan kami kepada Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang akan berbicara melalui hamba-Mu. Biarlah apa yang disampaikan pada malam hari ini boleh kami dengar dan boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan acara pemberitaan firman ini dari awal hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk. Shalom dan selamat Natal. Puji Tuhan ya. Kita bersuka cita hari ini karena kita boleh memperingati Kristus, anak Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dan renungan pada malam hari ini saya beri judul Jangan Takut dan Bagikan Terangmu. Ya. Do not fear and impart your light. Ya. Jadi saya akan menyampaikan dua pesan ini untuk kita semua. Yang pertama, jangan takut sebab Immanuel, Allah beserta kita. Dan yang kedua, pesannya adalah bagikan terangmu sebab Kristus adalah terang dunia. Dan Dia telah menjadikan kita juga terang dunia. Nah, untuk yang pertama mari kita membaca terlebih dahulu firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 5 sampai 14. Anda dapat mengikutinya dari catatan yang sudah saya bagikan di WA Group ya. Kita akan membaca dengan cepat Yesaya 7 ayat 5 sampai 14. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabeel menjadi raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsik ialah ibu kota Aram dan Resin ialah kepala Damsik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz katanya, mintalah sesuatu tanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu menjadi suatu tanda dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat yang tinggi di atas. Tetapi Ahab menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu perkara. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Ya, kalimat terakhir ayat 14, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamai dia Immanuel. Saya yakin bunyi ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita, ya, bagi Anda. Dan saya yakin Anda sudah pernah mendengar khotbah-khotbah Natal dari ayat ini. Sebab ayat ini dikutip di dalam Injil Matius, pasal 1 ayat yang ke-23. Ya, di mana pasal itu mencatat tentang kelahiran Kristus. Saudaraku, ayat ini oleh Matius dikutip dan diterjemahkan. Ya, Yesaya menulis kitabnya di dalam bahasa Ibrani, sedangkan Matius menuliskan Injil di dalam bahasa Yunani, dan dia mengalihkan dengan tepat, ya. Dia memilih kata yang tadi dikatakan dalam Yesaya disebut seorang perempuan muda, dia ganti dengan kata anak dara, karena memang itu dalam bahasa aslinya seperti itu, ya. Jadi Yesaya dan Matius mau menunjukkan bahwa tanda ajaib yang terjadi adalah adanya seorang perawan yang masih muda, ya, yang belum pernah disentuh oleh laki-laki. Dialah yang akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kemudian disebut Immanuel. Bapak Ibu Saudaraku,
ayat ini yang tadi kita baca dari Yesaya sebenarnya secara konteks itu adalah bagian dari perkataan Yesaya kepada Ahaz. Ahaz ini Raja Yehuda, ya. Dan itu dikatakan sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Artinya 740 tahun sebelum Kristus anak Allah berinkarnasi. Berinkarnasi artinya apa? Dari kata in dan karne, ya. In itu dalam, karne itu daging. Artinya Allah yang adalah roh itu turun dari surga dan menjadi manusia, berdarah daging, sama seperti kita. Jadi ini bukan penampakan Tuhan, seperti yang dulu terjadi kepada Abraham dan kepada orang-orang sebelumnya. Ya, tidak, tetapi Tuhan betul-betul menjadi manusia berdarah daging sama seperti kita. Ya. Dan untuk membuktikan bahwa yang lahir Yesus Kristus itu benar-benar adalah Allah yang berinkarnasi, maka dibuatlah tanda yang ajaib ini. Yang tadi kita baca, seorang anak dara atau seorang perawan yang masih muda, yang belum pernah disentuh laki-laki, dialah yang menjadi jalan atau cara bagi Allah untuk menjadi manusia. Perawan muda itulah yang menjadi ibu yang melahirkannya menjadi manusia. Nah, saudaraku, di dalam konteks tadi, Yesaya sebenarnya sedang berkata kepada Ahaz, Raja Yehuda yang pada waktu itu sedang mengalami ketakutan. Takut kenapa? Karena Ahaz ini mendengar bahwa kerajaan Israel dan kerajaan Aram sudah bermufakat untuk menyerang Yehuda. Ya, bagi yang belum tahu, pada waktu setelah Salomo mangkat atau meninggal dunia, Tuhan memecah kerajaan Israel menjadi dua, yaitu kerajaan utara yang terdiri dari 10 suku, kemudian kerajaan itu disebut sebagai kerajaan Israel dan kadang-kadang disebut atau ditulis di Alkitab kita dengan kata Efraim. Dan juga kerajaan selatan. Ya, kerajaan selatan hanya terdiri dari 2 suku. Dan kerajaan selatan itu disebut kerajaan Yehuda. Nah, Ahaz ini raja kerajaan Yehuda. Ya, ini kan ibaratnya saudara tua, ya, bersekongkol dengan orang lain untuk mengeroyok adiknya. Ya. Jadi itu yang ditakuti oleh Ahaz. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui juga, Ahaz ini sebenarnya raja yang jahat. Ya. Dia bukan hanya tidak hidup menurut petunjuk jalan Tuhan, atau yang kalau di Alkitab itu ditulis di Alkitab kita dengan kata Taurat. Taurat itu artinya sebenarnya petunjuk jalan. Ya. Dia bukan hanya tidak hidup menurut petunjuk jalan Tuhan, tetapi dia bahkan menyembah berhala. Dan yang lebih gilanya lagi, dia menyerahkan anaknya untuk dibakar sebagai korban persembahan buat berhala itu. Nah, suruh kepada raja yang jahat seperti ini, Tuhan masih peduli. Tuhan masih mau bicara. Tuhan masih mau menawarkan pertolongannya untuk masalah yang sedang dihadapi oleh Ahaz. Dengan harapan tentu. Harapannya apa? Tuhan berharap Ahaz itu percaya dan bertobat. Ya, dari hal ini kita mesti mencatat isi hatinya Tuhan itu begitu. Biar orang sejahat apapun, Tuhan itu mau sebenarnya merangkul. Ya, ingin orang itu bertobat. Nah, saudara, lewat Yesaya ini Tuhan berkata bahwa Ahaz tidak perlu takut kepada Israel dan Aram. Sebab apa? Tuhan berkata tidak lama lagi, tadi kita baca, dalam 65 tahun lagi. Ya, saudaraku. Nanti Israel atau Efraim akan hancur. Oleh karena apa? Karena diserang atau dihancurkan oleh Asyur. Asyur itu negara yang ibu kotanya Niniwe. Masih ingat cerita Nabi apa Niniwe? Nabi Yunus ya. Nah, Asyur ini akan
dipanggil Tuhan untuk menghancurkan Israel dan Aram. Nah, kalau Ahaz masih belum percaya dengan perkataan Tuhan, Tuhan menawarkan kepada Ahaz untuk minta tanda ajaib. Yang paling susah sekalipun Tuhan nanti kabulkan. Tapi Ahaz tadi berkata, aku tidak mau minta tanda karena aku tidak mau mencobai Tuhan. Ya, dia ngomong begini bukan karena dia udah percaya sama Tuhan. Bukan karena dia percaya kepada omongannya Yesaya. Justru sebaliknya. Dia itu curiga Yesaya ngomong begitu karena sudah mendengar kalau Ahaz ini sudah menjalin hubungan dengan Asyur untuk minta pertolongan kalau nanti Israel diserang. Ya. Jadi kalau Israel menyerang Yehuda bersama dengan Aram, dia sudah punya backing Asyur. Ya. Nah, saudaraku, walaupun Ahaz menolak untuk minta tanda, tapi Tuhan tetap memberi tanda. Tandanya apa? Ya ini bahwa istri Nabi Yesaya yang pada waktu itu masih muda, sebentar lagi dia akan punya anak laki-laki. Nah, kita perlu ingat ya, zaman itu kan belum ada USG. Orang kan tidak tahu itu janin di dalam kandungan laki atau perempuan. Bahkan pada waktu itu pun kalau Anda baca nanti ya, di pasal yang ke-8, barulah setelah peristiwa Yesaya bicara kepada Ahaz itu, Yesaya kemudian menghampiri istrinya. Ya, dia bilang sama beberapa orang, catat nanti aku bakal punya anak namanya Maher Shalal Hashibas, nanti Anda baca itu. Anak laki nanti aku punya itu. Ya, dan betul. Kemudian Yesaya punya anak seorang laki-laki. Ya. Nah, di dalam konteks seperti itulah ayat yang tadi kita baca ya disampaikan kepada Yesaya bahwa anak laki-laki itu akan menjadi tanda bahwa Allah itu beserta dengan Yehuda. Bahwa Tuhan akan melindungi dan menyelamatkan Yehuda. Jadi jangan takut. Ya. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, nubuat Yesaya tadi itu juga merupakan kode rahasia tentang datangnya Mesias. Mesias itu bahasa Ibrani. Bahasa Yunaninya Kristus. Bahasa Indonesianya yang diurapi. Siapa? Sang Juru Selamat. Nubuat itu kemudian digenapi dengan lahirnya Kristus yang benar-benar dikandung dan dilahirkan oleh seorang perawan yang masih muda. Dan kelahiran Kristus menjadi bukti bahwa Allah itu mau hadir di tengah-tengah manusia. Ya, Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan itu mau bersama dengan manusia. Itu isi hatinya Tuhan. Tuhan ingin dia bersama-sama dengan manusia seperti dulu ketika Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden. Waktu itu Adam dan Hawa hidup bersama dengan Tuhan. Tapi sayang, karena dosa, Adam memilih jalannya dan kemudian dia memisahkan dirinya dari Tuhan dengan dosa yang dia buat itu. Saudaraku, tetapi isi hatinya Tuhan yang ingin bersama dengan manusia itu terus dinyatakan. Ketika Israel keluar dari Mesir, Tuhan perintahkan orang Israel untuk membuat kemah suci yang dalam bahasa Latin disebut tabernakel. Gereja kita ini disebut gereja Bethel Tabernakel. Tabernakel artinya kemah suci. Kenapa? Karena Tuhan bilang, aku mau diam di tengah-tengah kamu. Nah, sekarang Tuhan tidak mau pakai alat-alat itu. Tuhan mau datang sendiri. Dan dia menjelma menjadi manusia, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kelahiran Kristus itu menjadi jaminan buat kita, supaya kita tidak usah takut. Tidak usah khawatir, sebab Allah mau beserta dengan kita. Saudaraku, kita tahu memang Kristus mati, tetapi dia bangkit. Dan setelah bangkit dia naik ke surga. Sekarang Kristus ada di surga. Tetapi bukan berarti kita ditinggalkan, kita ditelantarkan, tidak. Sebab justru dengan naiknya Kristus ke surga, Roh Kudus diutus turun untuk menyertai kita. Kenapa mesti Roh Kudus?
Karena dia adalah roh. Karena dia adalah roh, maka dia dapat melingkupi kita semua. Dan dapat menyertai kita semua. Ya. Nah karena itu saudara, pesan yang pertama adalah kita jangan takut. Ya, apapun persoalan kita, masalah apapun, Tuhan itu mau menolong kita. Dia mau beserta dengan kita. Ingat ya, tadi saya sampaikan Ahaz ini sebenarnya raja yang bagaimana? Jahat. Tapi Tuhan itu niatnya masih mau nolong. Ya, samalah kita kadang anak kita kan ya nakal ya. Tapi anak kita walaupun nakal, walaupun dia berulah, hati orang tua gimana? Tega. Tidak. Itu hati Tuhan. Ya. Nah, saya ingin kita mencatat ayat yang penting tadi di ayat 9. Ya, kalimat ini penting. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Kalimat ini memang ditujukan pada konteksnya waktu itu untuk Ahaz. Tapi ayat ini juga bicara buat kita. Kalau kita ini tidak mau percaya, ya kita tidak akan teguh jaya. Teguh jaya dalam bahasa Inggris dituliskan kata not be established. Established artinya ada untuk selamanya. Bertahan untuk waktu yang lama. Atau bahasa gampangnya langgeng. Jadi kalau kita tidak mau percaya, kita tidak langgeng. Kita akan sirna. Itu yang terjadi pada kerajaan Yehuda. Nah kita mesti belajar untuk percaya. Ya. Percaya kepada Tuhan. Dengan percaya itu kita akan bertahan ya melewati macam-macam persoalan, tantangan hidup. Ya, seperti sekarang ini ya, ada pandemi ini kan ketakutan kita kan bukan cuman Covid-nya. Macam-macam kan ya. Dan itu kita semua kita rasakan ya. Sekali lagi jangan takut sebab Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Ya. Nah, yang kedua, pesannya adalah bagikan terangmu. Untuk yang kedua ini kita baca dulu firman dari kitab Yesaya lagi, tetapi sekarang pasal 9 ayat 1 dan 2 dan ayat 6. Kalau di Alkitab kita itu ditulis dalam pasal 8 ayat 23 dan pasal 9 ayat 1 dan juga ayat 5. Kita baca ya. 2, 3. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu atau mulanya Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Ayat ini sebenarnya masih ditujukannya kepada Ahaz. Bahwa Tuhan itu dia akan jadi apa? Penasihat yang ajaib salah satunya. Ya. Tapi sayang ya Ahaz ini menolak. Ya. Nah tadi saya menyampaikan bahwa Tuhan itu berjanji melindungi Yehuda dari ancaman Israel. Bahkan Tuhan berkata Israel dalam 65 tahun lagi akan hancur. Ya, dan itu benar-benar terjadi tahun 722 sebelum Masehi. Ya, jadi 7 abad sebelum Kristus datang, kerajaan utara atau Israel itu hancur. Nah, apakah Tuhan tidak adil? Kok Israel dihancurkan, Yehuda diselamatkan? Apakah betul Tuhan tidak adil? Tidak. Tuhan itu adil. Adil artinya apa? Adil yang salah mesti dihukum. Israel salah, Israel dihukum. Yehuda salah enggak? Yehuda juga salah, maka Yehuda juga dihukum. Dan kita membaca itu di Alkitab dan juga di dalam catatan sejarah. Kerajaan Yehuda pun akhirnya dihancurkan oleh Nebukadnezar. Bait suci yang dibangun begitu mewah dan megah dengan dinding bersalot emas itu dihancurkan. Dan barang-barangnya dirampas oleh Nebukadnezar. Itu dicatat di dalam sejarah tahun 586 sebelum Masehi. Tuhan itu adil, tetapi sebaliknya Tuhan juga kasih. Tuhan itu mengasihi. Ya, Dia bukan hanya mengasihi Yehuda, tetapi Tuhan juga mengasihi orang Israel. Tuhan juga memberi janji pengharapan kepada Israel juga.
bukan hanya kepada Yehuda, ya kalau Anda baca pasal 1, pasal 2, ya di sana diceritakan tentang Yerusalem itu menjadi keluhan Tuhan, tapi Tuhan bilang nanti akan ada Yerusalem baru. Nah itu ngomong untuk Yehuda, tapi Tuhan juga bicara tentang Israel, kerajaan utara ini, dan memberikan kepada mereka pengharapan seperti yang tadi kita baca di pasal 9, ya. Di pasal 9 ayat 1 tadi, kalimat kedua tadi mengatakan apa, saudaraku? Dikatakan kalau dahulu, mungkin lebih tepat diganti kata mulanya. Ya. Mulanya Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali. Maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut. Ini diomongkan kan belum kejadian. Ya. Tapi Tuhan kasih tahu, ini rencananya. Ya. Mulanya Tuhan rendahkan itu Sebulon dan Naftali. Tapi kemudian hari Tuhan akan pulihkan, akan muliakan jalan ke laut. Nah kata laut ini kalau Anda baca dalam terjemahan lama dipakai kata Tasik. Ya ada kota namanya Tasik Malaya. Tasik artinya apa? Tasik artinya danau. Ya, yang dimaksud adalah Danau Galilea. Galilea ini danau yang sangat luas, maka mereka menganggap itu laut. Ya. Tuhan akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat ini kembali dikutip di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 15 sampai 16. Bunyinya, tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Tadi sudah saya sebutkan bahwa Israel dihancurkan oleh Asyur. Tetapi Asyur kemudian dikalahkan oleh Babil. Maka otomatis semua yang dijajah Asyur akhirnya juga dijajah oleh Babil. Dan para penjajah ini mengangkut orang-orang negara yang mereka taklukkan itu menjadi orang-orang tawanan untuk dijadikan pekerja paksa. Ya, termasuk orang-orang Israel. Orang-orang lakinya diangkut, ditawan untuk kerja paksa. Yang ditinggal siapa? Orang-orang tua yang sudah jompo, tidak mampu kerja, orang-orang perempuan, anak-anak kecil. Ya, mereka dibiarkan tinggal di negaranya. Nah, sementara di sisi lain sebagai strategi supaya tidak timbul nasionalisme orang Israel, ya, maka kemudian bangsa-bangsa yang lain, ya, dipindah ke tanah Israel. Maka yang terjadi apa, so? Yang terjadi adalah kawin campur antara orang Israel dengan bangsa-bangsa lain. Nah, itulah yang tadi kita baca, wilayah bangsa-bangsa lain. Padahal itu wilayah apa? Wilayahnya orang Israel, Galilea. Ya, itu sebabnya, so, kalau kita membaca Injil, kita juga tahu orang Yahudi itu memandang rendah orang Samaria dan juga orang Galilea. Ya, di antara contohnya seperti yang dikatakan Natanael waktu dia dikasih tahu, aku sudah ketemu Mesias loh. Dia itu orang Galilea, anak tukang kayu yang bernama Yusuf dari Nazaret. Maka Natanael ini berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya. Dan lagi di pasal 7 Yohanes ayat 41, ya, ada juga percakapan orang mengatakan ini Mesias. Iya, ini Mesias, tetapi yang lain berkata, bukan. Mesias tidak mungkin datang dari Galilea. Ya. Jadi orang Yahudi ini memandang rendah orang-orang Galilea, ya. Nah, mungkin kita agak bingung ya, Yesus lahirnya di mana? Yesus lahirnya kan di Bethlehem. Tapi mengapa Yesus disebut orang Nazaret? Mungkin ada yang bisa menjawab. Ya kan Yesus dibesarkan di kota Nazaret. Ya, betul. Ya, tapi lebih sempurna lagi kalau Anda masih ingat khotbah saya minggu lalu. Ya. Saya menyampaikan bahwa ya di dalam Lukas pasal 1 ayat 26-27, 6 bulan kemudian Tuhan menyuruh malaikat Gabriel datang ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret untuk menemui Maria. Jadi Maria ditemui
malaikat Gabriel, dia dikasih tahu engkau akan mengandung. Dan kau mesti kasih nama anakmu itu Yesus, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu terjadinya di mana? Di Nazaret. Jadi Nazaret itu memang tempat tinggal, kota tinggalnya Maria. Tapi sebenarnya Maria itu aslinya orang Bethlehem. Maka ketika dilakukan sensus oleh kaisar pada waktu itu, semua orang disuruh mendaftarkan dirinya di kota kelahirannya, kota asalnya masing-masing. Ya. Nah, minggu lalu saya juga menyampaikan Nazaret itu berasal dari kata netzer, yang artinya tunas. Ya, sudah saya sampaikan ini sebuah kode sebenarnya, kode rahasia nubuat tentang Kristus yang ditulis di dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 1. Ya, bahwa dari tunggul Isai itu akan keluar tunas. Nah, kata tunas itu dipakai kata netzer, ya, yang memberikan kode bahwa itu nanti mulainya dari Nazaret. Ya. Nah, dari hal ini kita melihat betapa adilnya kasih Tuhan. Ya. Apa yang dipandang rendah oleh manusia itu yang dipilih Allah untuk menyatakan dirinya. Ya, kita mulai dari apa? Nazaret, Galilea, Samaria. Ya, orang Yahudi kalau memandang orang-orang dari sana nih, dianggap bukan orang Israel, bukan keturunan Yakub karena apa? Sudah campur. Ya, tapi kalau kita membaca ya, saudara, tentang Samaria misalnya, Tuhan pernah berbicara perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Ya. Bahwa orang-orang yang dipandang rendah itu ternyata ya, yang disebut tidak mengenal Allah, orang Samaria itu, tetapi hatinya jauh lebih mulia dari yang mengenal Tuhan. Yaitu siapa? Para imam, ahli Taurat. Siapa lagi? Orang-orang Lewi. Yang katanya mengenal Tuhan, tapi tidak punya belas kasihan. Tapi orang Samaria yang disebut tidak mengenal Tuhan, malah punya belas kasihan yang luar biasa. Ya. Nah, saudara. Dan tadi, saudara, kita mengetahui juga Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Kenapa kok Yesus tidak milih Yerusalem? Ya, karena Bethlehem itu kota yang kecil sebenarnya. Ya, bahkan ditulis di dalam kitab Mika, hai engkau Bethlehem Efrata, yang terkecil dari kaum Yehuda. Ya, Yesus Tuhan datang menyatakan diri di sebuah kota kecil. Bahkan di dalam sebuah goa. Goa yang adalah kandang domba. Waktu itu orang pelihara domba, so, itu tidak pakai gubuk-gubuk seperti yang digambar di kartu Natal. Ya. Jadi kandang domba itu gua-gua. Ya. Di gua kandang domba itu Yesus lahir. Bayangkan tempatnya pasti apa? Kotor, bau. Ya, kalau ada musim ibadah kurban, ya di Pelamongan ada itu ya, tempat-tempat yang jual kambing ya. Kalau kita lewat gimana? Aduh, baunya minta ampun ya. Kita cuman lewat, coba suruh nginep semalam di situ. Ini Yesus Kristus lahir di tempat itu. Ya. Tapi itulah saudara ya. Di tempat-tempat yang dipandang hina. Ya. Di tengah-tengah bangsa-bangsa yang dirundung oleh kegelapan, Tuhan mau datang sebagai terang. Seperti yang Tuhan sendiri katakan di dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus datang di tempat yang tidak dipandang orang. Bahkan yang kotor. Di dalam sebuah kandang. Dan dia ditidurkan di mana? Di palungan. Tadi lagunya terlalu bagus ya, seperti palungan. Demikian hatiku biar berkenan. Padahal palungan tempat apa? Makannya kambing.
sebenarnya itu tempat yang kotor. Palungan itu sebenarnya gambar apa tuh? Gambar hati kita. Ya, seru. Kenapa Tuhan mau justru datang ke tempat-tempat yang demikian? Ya karena cuman itu tempat yang tersedia. Seru. Ya. Kalau tadi Tuhan berkata, siapa mau mengikut aku, ya, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah sekarang pertanyaan buat kita, ya, kepada kita semua ditanya, apakah kita mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Tuhan berkata, kalau engkau mau mengikut aku, engkau akan mempunyai terang kehidupan di dalam dirimu. Hidup kita akan menjadi terang. Kita akan menerangi orang lain, menunjukkan kepada orang lain jalan. Ya, lampu itu kan bisa supaya menunjukkan. Kita mungkin kurang paham hal itu ya. Kalau kita lampu gelap gulita, tidak ada listrik, nah, baru kita ngerti. Kalau ada lampu itu bisa jadi patokan. Ya dulu saya tugas di luar pulau itu begitu. Ya, saya tahu, oh itu rumahnya. Dari apa? Lampu. Ya. Jadi terang itu untuk menunjukkan jalan. Kita disuruh menjadi terang supaya menjadi orang yang menunjukkan jalan kepada hidup. Artinya kita disuruh menjadi contoh untuk kehidupan orang-orang lain. Ya. Nah, bukankah Tuhan juga berkata, kamu adalah terang dunia. Ya. Kita yang menyebut diri kita Kristen ini sebenarnya kita ini tidak banyak. Di negara kita ini kan kita tidak banyak. Kita ini minoritas. Ya. Tetapi kita yang cuman minoritas ini, yang sungguh-sungguh mengikut Yesus juga sedikit. Tidak semua Kristen itu mengikut Yesus. Mengikut dalam artian mengikut cara hidup Yesus. Kita ini sebenarnya punya kewajiban untuk mengikut Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa membawa terangnya kepada orang-orang lain. Karena itu saya mengajak kepada Anda semua malam ini, saudara ya. Marilah kita mulai malam ini, kalau memang kita menghargai Yesus yang sudah lahir, yang sudah datang ke dunia. Marilah kita mulai hari ini berkomitmen sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ikuti jalan Tuhan, ya, supaya di dalam diri kita terang Kristus menyala. Ya, ingat. Kenapa kandang domba yang kotor dan bau, di situ Kristus datang? Karena ya cuma tempat itu yang terbuka. Artinya, walaupun kita mungkin merasa diri kita ini kotor, banyak dosanya, asal kita mau membuka hati, Tuhan akan menyatakan dirinya di dalam kita. Amin, saudara. Ya, karena itu marilah kita mengikuti jalan Tuhan, supaya kita juga dapat menerangi orang-orang lain dan menunjukkan kepada mereka jalan kepada kehidupan. Ya, amin. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus dan kita akan menyalakan lilin kita. Saya mohon bapak-bapak yang telah ditunjuk untuk bisa tampil ke depan. Malam kudus, sunyi senyap, dunia dua berjaga
malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajah-Mu yang Anak kudus, cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Saudaraku, apa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah sebuah perlambang. Ya. Tadi saya mengambil lilin saya dan menyalakannya dari lilin besar. Dan setelah lilin saya menyala, saya juga menyalakan lilin-lilin dari bapak-bapak yang tadi tampil ke depan. Dan dari bapak-bapak yang tampil ke depan, mereka juga menyalurkan apinya kepada Anda, supaya lilin Anda juga menyala. Itulah yang harus kita lakukan. Kita mesti membagikan terang kita kepada orang lain. Ya. Kita punya kewajiban itu. Kalau kita memang mengasihi dan menghargai Tuhan, mari kita melakukannya. Mari kita ikuti jalan Tuhan. Mari kita ikut Tuhan supaya dari dalam diri kita terpancar terang. Dan orang boleh melihat jalan menuju kepada hidup. Dan jangan takut, sebab Allah beserta kita. Kita akan tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kalau Engkau telah mengaruniakan Kristus, Putramu yang tunggal, untuk datang ke dunia, untuk menjadi korban tebusan buat kami semua. Kami sangat bersyukur juga kepada Tuhan Yesus yang telah begitu besar pengorbanannya bagi kami. Engkau yang rela meninggalkan kemuliaan-Mu di dalam kerajaan surga untuk turun ke dunia, bahkan ke tempat yang paling hina, bahkan di dalam hati kami yang kotor ini. Kami percaya kasih-Mu sangat besar kepada kami. Isi hati-Mu ialah supaya kami percaya dan kami bertobat. Isi hati-Mu ialah supaya kami juga belajar mengikuti jalan-Mu, sehingga dari dalam diri kami terpancar terang yang dapat menuntun orang lain membawa kepada mereka menuju hidup yang kekal. Tuhan, ampuni kami semua. Kami yang selama ini hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Sikap kami, perbuatan kami, kata-kata kami, bahkan pikiran dan perasaan hati kami yang tidak kudus di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kasihlah aku dan semua saudara-saudaraku ini, kami semua ini, diberi kepada kami kesempatan ya Tuhan. Berilah kami umur dan hidup untuk kami dapat mengikuti kehendak-Mu dan memuliakan Engkau, membawa terang kepada seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, apa yang telah hamba-Mu sampaikan, biar itu Tuhan tuliskan di dalam relung hati kami dan membuat kami percaya teguh. Tuhan Allah beserta dengan kami. Immanuel. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Dan dimatikan lilinnya. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara.
Ya, silakan duduk sebentar ya. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah besok minggu kita ada ibadah pagi seperti biasa, kapasitas seperti ini. Ya. Dan yang tidak bisa hadir dapat mengikutinya lewat online sore harinya, ya. Ibadah malam ini direkam tetapi kami tidak bisa menyiapkannya dengan waktu cepat, ya, karena sekarang ini sudah hari Jumat. Besok Sabtu dan kemudian Minggu, ya, banyak yang harus kami kerjakan, ya. Karena itu juga mohonlah dukungan doanya buat kami-kami yang melayani Bapak Ibu Saudara supaya kami juga dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk Anda semua, ya. Lewat kesempatan ini saya juga mau berterima kasih kepada semua yang telah membantu sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik, ya. Baik yang menolong menjadi tim kerja, menyiapkan segala sesuatu, ya, dan juga teman-teman yang melayani pada malam hari ini. Terima kasih, ya. Mereka semua ini tidak dibayar, tetapi semangatnya lebih daripada orang bayaran. Ya, puji Tuhan, ya. Karena Tuhan menolong dan memberkati mereka juga, ya. Dan pada tanggal 31 hari Kamis, ya, kita juga ada ibadah tutup tahun menyambut tahun baru dengan tema menyambut hidup yang baru, ya. Siapkan waktunya, nanti akan ada pendaftaran lagi. Mungkin ada yang bisa datang sore, ada yang bisa datang malam supaya bisa dikonfirmasi dan juga ada perjamuan kudus, ya. Begitu Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan datang kepada Tuhan. Dan setelah ini Bapak Ibu Saudara, nanti pada waktu pulang Anda dapat memberikan persembahan di pintu keluar, ya, lewat envelope yang tadi Anda telah terima. Dan sesudah itu Anda tukarkan kupon yang tadi Anda bawa, yang Anda terima, dan Anda akan mendapatkan gift, ya, dari kita semua di tempat ini, ya. Mari kita bangkit berdiri, menadahkan tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami berkumpul pada malam hari ini. Sungguh kami bersuka cita. Kami ingat perkataan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami. Kami tidak takut bahaya karena Tuhan yang menolong kami. Persoalan apapun Tuhan sanggup membuat pertolongan bagi kami. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup untuk melakukan segala kehendak-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu, dan untuk menjadi terang bagi banyak orang. Kami juga mempersembahkan segala persembahan keuangan kami, terimalah untuk kemuliaan nama-Mu, supaya dari setiap rupiah yang kami persembahkan, banyak orang diberkati dan nama-Mu kami muliakan. Terima kasih Bapa. Dan sekarang Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu ke atas kepala kami dan berkatilah kami. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan bagi yang sakit. Dan terimalah dari Allah Bapa kita segala apa yang kita butuhkan untuk hidup ini. Dialah Bapa yang memelihara kita. Dan pulanglah dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai yang melampaui akal dipenuhkan dalam kita selalu. Terima kasih Bapak. Kami terima dengan iman dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat Natal. Tuhan memberkati.
believe the best is yet to come, because of everything you said and done. Every battle you have overcome, you've overcome. The atmosphere in here's about to change. Your power moves, breaking every chain. Freedom's here as